Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, terkait dengan hukum musik sudah disebutkan di dalam fatwa tarjih tanya jawab agama yang jilid 7 halaman 146. Di sini disebutkan bahwa terkait musik juga suara wanita itu tergantung penggunaan. Sekiranya alat musik ataupun suara wanita digunakan terkait dengan hal-hal yang diharamkan, maka hukumnya haram. Namun sekiranya digunakan untuk hal-hal yang baik, maka ia menjadi boleh. Beberapa dalil yang digunakan diantaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, ia menyukai keindahan. Musik, seni itu bagian dari keindahan, maka sekiranya digunakan untuk hal-hal yang baik, ia menjadi baik. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud juga disebutkan, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum laisa minna man lam yatahunna bil Qur'an. Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suaramu. Tidak termasuk golongan kami siapa-siapa yang tidak melakukan bacaan Al-Qur'an. Jadi seni tilawah, membaca Al-Qur'an dengan nada-nada, dengan seni itu bukan hanya boleh, bahkan dianjurkan. Terkait nyanyian ini juga pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Di sini juga disebutkan hadis riwayat Bukhari dari Aisyah, di mana Aisyah pada suatu kali bersama Rasulullah SAW di masjidnya, ya, di mana kita tahu masjid dengan rumah dengan kamar Rasul itu adalah sebelahan. Waktu itu ada dua jariyah, dua anak kecil perempuan sedang bernyanyi. Waktu itu ditonton oleh Sayyidah Aisyah bersama Rasulullah SAW. Waktu itu Abu Bakar masuk dan marah besar sehingga menegur Aisyah, mana bisa seruling, setan ada di sini. Namun perkataan Abu Bakar ini justru diluruskan oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, biarkan, karena biarkan saja, da'huma. Sampai kemudian Abu Bakar keluar dari situ dan membiarkan dua jariyah tadi, dua wanita kecil tadi selesai bernyanyi. Ada juga hadis lain di mana juga diriwayatkan dari sahabat Aisyah, di mana waktu itu ada dua orang budak yang sedang bernyanyi di dalam masjid. Nah, ini nyanyinya di dalam masjid, ini bukan di luar masjid. Kemudian diriwayatkan bahwa mereka nyanyi itu dengan menggunakan alat musik namanya duf, rebana. Waktu itu Aisyah menonton, melihat bersama dengan Rasulullah SAW sampai Aisyah bosan menontonnya. Kemudian baru Aisyah bersama Rasulullah SAW masuk ke dalam kamarnya. Di sini disebutkan tuhonnya ini bitufaini, dengan dua duf, dua rebana. Nah, jadi berdasarkan hadis-hadis tadi, Muhammadiyah menyatakan bahwasanya nyanyian itu sangat bergantung kepada untuk apa nyanyian digunakan. Pernah juga ada riwayat lain yang disebutkan di dalam sebuah hadis, an Aisyah anha zaffat imra'atan ila rajulin minal ansari faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyatu maka ma'akum lahun fa inal ansari yu'jibuhumul lahu. Jadi suatu kali ada pernikahan pemuda-pemudi Ansor. Kemudian waktu pernikahan tidak ada musiknya, tidak ada alat-alat yang membuat mereka itu senang. Kemudian Rasulullah SAW bertanyakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah tidak ada hiburan yang sekiranya itu membuat mereka itu senang? Karena sesungguhnya orang-orang Ansor itu senang dengan hiburan. Ini artinya bahwasanya hiburan juga boleh, tidak ada masalah selama memang tujuannya itu baik. Maka terkait musik itu sesungguhnya al-hukmu yaduru ala ilatihi wujudan wa adaman, bergantung kepada ilatnya. Kalau ilatnya itu untuk hal-hal yang diharamkan tentu haram,
Kalau untuk hal-hal yang dibolehkan tentu saja boleh. Sama saja juga dengan suara wanita. Ketika suara wanita itu digunakan terkait hal-hal yang boleh, ya maka boleh. Tetapi ketika digunakan untuk hal-hal yang diharamkan, maka haram. Adapun musik-musik zaman sekarang, seperti musik-musik yang mengandung lagu-lagu syair-syair yang kurang baik, kemudian melalaikan kita, mengajak kita untuk berjoget, bermacam-macam yang kiranya itu menimbulkan maksiat, maka jelas itu diharamkan. Adapun musik religi, nasihat-nasihat agama itu dipersilahkan, tentu dengan tetap menggunakan standar yang telah digariskan oleh hukum syariat. Sekali lagi, terkait musik, terkait seni, terkait dengan nyanyian, itu sangat bergantung kepada tujuan untuk apa musik itu digunakan. Jika digunakan untuk kebaikan maka ia baik, jika digunakan untuk keburukan maka ia buruk. Tergantung siapa dan untuk apa, serta bagaimana menyampaikan musik nyanyian tersebut. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.